Kembali lagi di Ne7. Hai sobat, gimana kabarnya? Pulau Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia dengan fakta jumlah penduduk sekitar hampir 270 juta. Pulau ini adalah pulau berpenduduk terbanyak di dunia dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia. Dengan keadaan ini akan menciptakan persaingan yang sangat ketat, yaitu di berbagai sektor. Salah satunya adalah terciptanya keunikan tersendiri dari Pulau Jawa yang patut kita pertahankan dan kembangkan dalam rangka menarik para wisatawan untuk melihat dan menikmati berbagai keunikan di Pulau Jawa. Jangan mengaku orang Pulau Jawa jika kamu tidak mengetahui ketujuh fakta menarik tentang Pulau Jawa. Berikut ulasannya. Belum masuk di video, ada tombol subscribe dan berlangganan. Jika kalian suka dengan konten-konten Ne7, kalian bisa menekan tombol itu dengan berlangganan video ataupun konten Ne7 ini secara gratis. 1. Bahasa daerah yang masuk Google Translate. Perlu diketahui bahwa penggunaan bahasa Jawa pada tahun 2013 telah masuk ke dalam Google Translate. Wah, jadi untuk kalian yang ingin belajar bahasa Jawa dengan kecanggihan teknologi saat ini bisa kalian langsung akses di Google Translate. Hal ini akan mempermudah wisatawan luar negeri yang ingin berkomunikasi langsung khususnya dengan orang Jawa, yaitu menggunakan bahasa Jawa. Ini membuktikan bahwa bahasa Jawa menjadi bagian penting untuk mengembangkan pariwisata Indonesia sebagai daya tarik tersendiri. Bahkan ada beberapa negara yang keseharian menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa kesehari-hari, yaitu negara Malaysia, Singapura, Suriname, Belanda, Kaledonia Baru, Kepulauan Kokos. Gimana ya kalau orang luar negeri bisa ngomong bahasa Jawa? Tentu sangat menarik, bukan? Pulau penghasil kopi terbaik Indonesia. Siapa yang tidak kenal kopi? Komoditas pertanian berwarna hitam kecil ini adalah bahan penghasil minuman yang sedang populer belakangan, khususnya untuk masyarakat menengah dan muda Indonesia. Beberapa jenis kopi di Indonesia sebagaimana dikenal dibedakan menjadi 4 jenis utama, yaitu Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Kopi Arabica dan Robusta adalah 2 jenis kopi yang jamak ditemui di Indonesia. Sejarah mencatat tanaman kopi pertama kali ditanam oleh masyarakat Ethiopia pada abad ke-9. Ekspansi perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab, komoditas ini meluas persebarannya hingga ke Afrika Utara dan terus menyebar hingga Eropa dan akhirnya Indonesia. Dengan letak geografisnya yang sangat bagus untuk bercocok tanam kopi, ini menjadikan pulau salah satu pulau dengan penghasil kopi terbaik di Indonesia, yaitu namanya adalah kopi Jawa atau Java Coffee, di mana kopi ini mempunyai ciri-ciri berbentuk besar dan rendah kadar asam. Maka tak heran jika pulau ini kalian akan menemukan banyak kedai-kedai berjejer di sepanjang jalan. Tentu bagi kalian pencinta kopi lokal, tak ada salahnya berkunjung ke Pulau Jawa untuk hunting beragam kopi Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa. 3. Penghasil batik terbaik Indonesia. Membatik dikenal sebagai seni menggambar untuk menghias kain dengan motif tertentu. Membatik merupakan keterampilan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Batik sebagai salah satu warisan budaya bangsa yang lahir dari rakyat dan saat ini berkembang seiring dengan perubahan zaman dan lingkungan sekitar. Salah satu ciri khas dari batik adalah penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu mengoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada awalnya hanya dikenal batik tulis. Namun dengan perkembangan zaman telah dikenal cara membatik dengan bantuan mesin, yaitu batik cap dan batik print. Sejak zaman keagungan kerajaan Mataram Hindu sampai masuknya agama demi agama ke Pulau Jawa, bahkan hingga zaman kemerdekaan, batik sebagai salah satu contoh bentuk kekayaan hasil desain selalu hadir dengan corak warna yang dapat menggambarkan zaman dan lingkungan karakter dari Pulau Jawa. Menjadi daerah penghasil batik terbesar dan terbaik di Indonesia, yaitu dari kota Solo, Pekalongan, dan Yogyakarta. Tidak ada salahnya kalian yang ingin belanja batik bisa mampir ke kota tersebut. Penduduk Jawa beremigrasi ke luar negeri. Banyak orang dari Pulau Jawa yang bekerja dan beremigrasi ke luar negeri hingga sampai menikah dan saat ini juga bermukim. Misalnya di negara Malaysia, di mana warga suku Jawa berjumlah hampir 20% dari total populasi. Beberapa wilayah di Johor bahkan bernama Parit Jawa, di mana suasana bahasa Jawa di sana sangat kental. Sejumlah orang Jawa didatangkan ke Singapura sejak tahun 1825 dan sampai saat ini pun menetap di Galang Airport Estate Singapura. Tidak ketinggalan juga di negara Suriname selama periode kolonial Belanda, di mana terjadi emigrasi besar-besaran. Hal ini mengakibatkan penyebaran bahasa Jawa di luar negeri dan penggunaan bahasa Jawa meningkat. Tentu kalian harus bangga karena saudara keturunan Jawa sudah ada di luar negeri sejak nenek moyang kita. 5. Penghasil beras terbesar di Indonesia.
Mengenai hal ini, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, menyebutkan bahwa untuk daerah penghasil padi terbesar di Indonesia masih ada di Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, serta ada pulau lain di Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan. Sejak 3 tahun terakhir, produksi padi Indonesia berdasarkan data FAO telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 54,65 juta ton pada 2020. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga penghasil beras terbanyak di dunia. Meski demikian, kata Suwandi, pemerintah terus melakukan terobosan baru seperti penggunaan lahan, benih unggul, dan teknis budaya. Wah, betapa berjasanya ya Pulau Jawa ini dalam kelangsungan hidup orang Indonesia. 6. Bahasa Jawa yang mendunia. Ketika kita menyebut bahasa Jawa, maka akan langsung terbayang dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan bahasa Jawa memang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Bahkan di beberapa daerah pengucapan bahasa Jawa pun saat ini banyak ragamnya. Tapi apakah kamu tahu bahwa bahasa Jawa ternyata tidak hanya digunakan di Indonesia? Ternyata ada beberapa negara di dunia yang menggunakan bahasa ini juga. Setidaknya ada 6 negara yang menggunakan bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa keseharian, yaitu digunakan di negara Belanda, Singapura, Malaysia, Suriname, Kaledonia Baru, dan Kepulauan Cocos yang merupakan wilayah teritorial Australia. Beberapa negara mempelajari bahasa Jawa sebagai kurum di universitas karena keunikannya. Tidak sedikit wisatawan luar negeri berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Pulau Jawa, hanya untuk belajar langsung bahasa Jawa. Memang agak sedikit terkejut dan tentu saja kagum dengan bahasa Jawa dipakai di negara lain selain Indonesia. Dan tugas kita adalah melestarikannya, termasuk keberagaman bahasa daerah lainnya. 7. Memiliki berbagai dialek dan bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang mengandung dialek, sedangkan dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Penempatan bahasa Jawa pun berbeda-beda sesuai dengan perbedaan umur jabatan, serta tingkat kekerabatan antara yang berbicara dengan diajak bicara, yang menunjukkan adanya unggah-ungguh bahasa Jawa. Perbedaan dialek dapat disebabkan karena perbedaan asal daerah dan perbedaan status sosial. Di Pulau Jawa tersendiri, berbagai macam kabupaten provinsi, sehingga menyebabkan bahasa dengan dialeknya pun berbeda-beda. Pulau Jawa memiliki berbagai macam dialek dan bahasa. Orang Jawa di daerah barat, timur, dan tengah memiliki dialek yang berbeda. Misalnya, orang Banyumas dengan bahasa Jawa Ngapaknya, orang Jawa Barat dengan bahasa Sundanya, orang Madura dengan bahasa Maduranya, dan berbagai macam bahasa lainnya yang telah tersebar di seluruh Pulau Jawa. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Pulau Jawa memiliki ragam bahasa, dialek, dan beragam kebudayaan yang masih melekat pada penduduknya. Tidak heran jika para wisatawan mancanegara tertarik untuk datang ke Indonesia, terutama Pulau Jawa.